Money adalah channel untuk pembelajaran uang kuno, sehingga akan mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan tentang uang kuno atau numismatik. Pada video ini akan ditunjukkan jenis-jenis uang kertas dan koin yang digunakan khusus di Irian Barat, sekaligus pengetahuan sejarah perebutan Irian Barat yang sekarang bernama Papua adalah daerah terakhir yang berhasil direbut dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Uang Irian Barat ini bisa ditemukan di katalog Uang Nusantara di halaman 392 sampai dengan halaman 402. Katalog Uang Nusantara sementara ini merupakan katalog yang terlengkap untuk uang kertas Nederland, Indies, dan Indonesia. Seperti terlihat di layar, adalah uang Belanda yang berlaku khusus untuk daerah jajahan yang bernama Nederland New Guinea. Ketika Belanda terpaksa menyerahkan hampir seluruh wilayah Nederland Indies, mereka menganggap bahwa Papua Barat tetap milik mereka. Hubungan diplomatik pun sejak 17 Agustus 1960 terputus, dan pemerintah Indonesia menasionalisasikan 700 perusahaan milik Belanda. Melalui seruan Trikora atau Trikomando Rakyat yang berisi 3 tuntutan, yaitu menggagalkan negara boneka Papua, kedua, mengibarkan bendera merah putih di Papua, dan tuntutan yang ketiga, mobilisasi umum. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno menggalang kekuatan militer untuk merebut Irian Barat dan menunjuk Majen Soeharto sebagai Komandan Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat. Pada pertempuran di Laut Aru, tanggal 16 Januari 1962, Komodor Yosudarso dan kawan-kawan gugur. Perebutan pengaruh pada Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menguntungkan Indonesia. PBB membentuk UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, yang berarti kekuasaan sementara di Papua dipegang oleh PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Pada tanggal 14 Juli 1969, diadakan penentuan pendapat rakyat atau Perpera, dan mayoritas rakyat Irian Barat memilih bersatu ke dalam wilayah Republik Indonesia. Lihat di layar, adalah uang kertas yang dicetak khusus untuk Irian Barat. Meskipun bertahun cetak 1960 dan 1961, uang kertas ini baru dipergunakan di Irian Barat pada tahun 1964 sampai dengan 30 Desember 1971. Uang yang khusus untuk Irian Barat ini bernilai 1:10 dibandingkan uang sejenis yang beredar di wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tanggal 21 Februari 1963, setelah Irian Barat masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan uang kertas dan uang logam khusus untuk Irian Barat. Seperti terlihat di layar, untuk menggantikan uang Belanda yang telah beredar sebelumnya. Uang yang khusus untuk Irian Barat ini disebut uang Irba, yang memiliki nilai tukar sebesar 10 kali lipat daripada rupiah yang beredar umum. Wajah Bung Karno yang sangat dikenal oleh penduduk setempat dipandang layak untuk dipergunakan di lembar uang Irba tersebut guna menggantikan uang kertas Belanda yang bergambar Ratu Juliana, demi meraih simpati dan dukungan rakyat dalam referendum yang akan dilaksanakan. Pada waktu itu, uang Belanda tetap berlaku hingga 7 bulan kemudian. Uang Irba tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Irian Barat, sebaliknya rupiah lain tidak boleh masuk ke wilayah Irian Barat.
Namun batasan ini kemudian dicabut pada tanggal 18 Februari 1971 ketika uang Irba ditarik dari peredaran dengan nilai tukar Rp1 uang Irba sama dengan Rp18,9. Dan saat itu uang rupiah yang umum mulai diberlakukan di wilayah Irian Barat. Jenis-jenis uang kertas maupun koin Irian Barat saat ini sudah semakin sulit untuk didapatkan. Di samping berlakunya sangat singkat, juga tentunya tidak dicetak dalam jumlah yang besar seperti uang rupiah pada umumnya. Nominal uang kertas Irian Barat dicetak nominal Rp1 tahun 1961, kemudian nominal Rp2,5 tahun 1961, lalu nominal Rp5 tahun 1960, kemudian Rp10 tahun 1960, dan tidak ada nominal Rp25 serta Rp50. Adapun nominal terbesar adalah Rp100 tahun 1960. Sedangkan koin untuk memenuhi kebutuhan pecahan kecil di Irian Barat dicetak dengan nominal 1 sen tahun 1962, kemudian 5 sen tahun 1962, lalu nominal 10 sen tahun 1962, kemudian 25 sen tahun 1962, kemudian 50 sen tahun 1962, dan pecahan kecil yang terbesar adalah nominal Rp2,5 tahun 1963. Semua pecahan uang logam yang paling sulit didapat adalah nominal Rp2,5 tahun 1963. Adapun untuk jenis koin lain Irian Barat, terdapat beberapa jenis yang tidak beredar, yang berupa proof, pattern, adalah seperti nominal 25 sen tahun 1962, jenis pattern yang dua sisinya sama. Juga jenis pattern nominal 50 sen tahun 1962 dengan sisi koin yang sama. Kemudian jenis lain, jenis pattern nominal 50 sen yang bertahun 1965. Jenis pattern lainnya untuk nominal 50 sen yang memiliki 2 tahun berbeda pada dua sisinya. Pada satu sisi tahun 1962 dan di sisi satunya bertahun 1965. Seperti terlihat di layar. Pembahasan lebih detail untuk para kolektor yang sudah advance ada di video lainnya tentang uang kertas Irian Barat dan uang koin Irian Barat. Semakin hari semakin sulit untuk mendapatkan jenis uang Irian Barat ini, sehingga sangat layak untuk segera dikoleksi atau sebagai investasi. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.